Hadirin hadirat pasukan telur. Pasukan telur sudah makan telur sebentar. Ya, luar biasa ini Al-Herat, mantap. Rame ya. Cuma perlu seperti yang disampaikan tadi ini, ke depan evaluasinya harus lebih bagus. Dek, dengar Ustaz ini. Itu tadi itu ini barakah namanya. Barakah. Jadi semua kita punya bacaan Al-Qur'an tadi, bacaan utamanya bacaan Maulid Nabi masuk ke telur. Masuk ke telur, yang makan insya Allah jadi cerdas. Amin. 1 biji. 3 biji, mudah-mudahan babisul kami. Apalagi tadi belum habis Maulid, babisul semua ini sebentar. Ya. Saya usah tidak tanggung jawab. Ya. Malah baku rampas belum habis Maulid. Ya, nanti ke depan ini Pak Kepala Madrasah, saya mau kasih usul. Ustadz ceramah di sana, di bagian Pantai Timur, anak-anak sekolah begini juga. Tapi dia punya paha ini tidak ditaruh begini, digantung di atas, baru diderek. Dorong mau kurampas kesenai ke atas. Jadi begitu keseturun lagi. Kalau mau kurampas lagi kesenai lagi ke atas. Nanti saya mau pasang, nanti Ustadz yang tanggung dereknya. Daripada kamu baku rampas. Iya, memang ini berkah, tapi tidak boleh dirampas sebelum habis Maulid. Iya, paham Tom? Insya Allah. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Amin. Tidak apa-apa baku rampas. Memang berkah itu dirampas. Tapi tadi terlalu cepat baku rampas. Itu kalau orang di Masjidil Haram, orang yang umroh haji, orang tua yang baku rampas mencium Hajar Aswad. Baku rampas masuk ke Raudhah. Baku rampas memang berkah itu memang harus dikejar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi caranya tadi terlalu cepat, ya. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi. Jadi begini Bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, Maulid Nabi Muhammad SAW ini meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal menjadi siswa berprestasi. Apakah ada akhlaknya Nabi sama kita? Apakah kita sudah laksanakan akhlak Nabi? Maka kita evaluasi sekarang ini. Akhlak Nabi, kalau ada orang berbicara, apalagi yang berbicara itu gurunya, dia diam. Akhlak Nabi. Sahabat-sahabat itu kalau Nabi sementara bicara, maka sahabat-sahabat itu diam, mendengarkan petua-petua. Tetapi banyak sekarang anak-anak sudah tidak laksanakan akhlak Nabi. Tidak boleh berbicara kalau ada orang tua berbicara. Itu termasuk akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, akhlak Nabi yang harus siswa-siswi laksanakan, yaitu bagaimana menjadi siswi yang bisa menghargai sesama manusia, menghargai sesama teman. Inilah maka kita dibikin Maulid ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, utamanya siswa-siswi ini, para santri ini, mudah-mudahan pulang dari Maulid bukan cuma bawa telur, tetapi pulang membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Usah tidak panjang-panjang ini. Nabi Muhammad namanya Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Ketika Rasulullah dilahirkan oleh ibunya, siapa namanya? Aminah. Apa artinya Aminah? Apa artinya? Tidak tahu. Kalau Lesti, apa artinya Lesti? Sekarang kamu cuma Lesti bilang. GU juga kamu, ya. Lesti dipukul marah. Oh, Lesti nikah ulang marah. Memang kamu sepupu dengan Lesti? Kurang dia itu, ya. Yang kita harus pelajari ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi.
Aminah itu artinya wanita yang amanah. Menikah dengan bapaknya Nabi namanya Abdullah. Abdullah itu anak ke-11 dari Abdul Muthalib. Ketika lahir anak ke-10, maka Abdul Muthalib bernazar, ya Allah, kalau saya punya anak lagi yang ke-11 masih laki-laki, maka yang ke-11 itu saya akan sembelih di depan Ka'bah. Begitu lahir hamil istrinya, hamil melahirkan anak laki-laki lagi, diberi nama Abdullah, bapaknya Nabi. Sesuai nazarnya, Abdullah ini harus disembelih di depan Ka'bah. Maka dibawalah bapaknya Nabi yang masih bayi ini mau disembelih di depan Ka'bah. Ketika hendak disembelih, datanglah orang-orang Quraisy, saudara-saudaranya, jangan, wahai Abdul Muthalib, ini anakmu mudah-mudahan menjadi orang besar, jangan disembelih dia. Akhirnya ada yang mengusul, begini saja wahai Abdul Muthalib, kita undi siapa yang menang. Kita undi anakmu ini dengan domba. Maka ditaruhlah kertas, ditulis nama Abdullah, kertas yang satu ditulis nama domba 100 ekor. Kemudian digoncang macam arisan begitu. Begitu keluar nama Abdullah, digoncang lagi, ditambah lagi 200 ekor domba, 300, 700, tetap nama Abdullah yang keluar. Begitu dihitungan ke 1000, Abdullah dilawan 1000 ekor domba, maka keluarlah nama domba. Maka tidak jadi disembelih bapaknya Nabi. Disembelih domba 1000 ekor untuk menebus Nabi, bapaknya Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, ana ibnu Zabihain, saya adalah anak dari 2 orang yang dikorbankan. Anak dari Abdullah bapaknya, dan anak dari Nabi Ismail kakeknya Nabi. Inilah Nabi kita Muhammad SAW yang kita rayakan Maulid. Nabi besar Muhammad itu manusia biasa, tetapi manusia luar biasa. Nabi Muhammad badannya dengan kita sama, tetapi Nabi mempunyai kelebihan. Contoh, kamu punya mata, punya mata. Nabi punya mata, tetapi mata Nabi itu beda dengan matanya kita. Kalau mata kita melihat ke depan, yang di belakang tidak dilihat. Tetapi matanya Nabi, kalau dia melihat ke depan begini, tembus sampai ke belakang. Seolah-olah Nabi itu punya mata 4, 2 di muka, 2 di belakang. Jadi Nabi tidak bisa dikelo. Nabi tidak bisa orang hantam dari belakang, karena dia lihat orang yang ada di belakang. Yang kedua, Nabi punya hidung. Kalian punya hidung juga? Punya hidung. Tetapi hidungnya Nabi dengan kita beda. Pertama, hidungnya Nabi itu bentuknya indah, mancung. Kita pempek onge, ya, sama dengan Ustaz. Selain pempek onge, penciuman beda. Nabi bisa mencium dari jarak 70 kilo. 70 kilo perjalanan Nabi sudah cium. Maka tidak ada musuh di zaman itu yang masuk ke kota Madinah kecuali Nabi sudah tahu duluan. Dari jarak 70 kilo Nabi sudah cium baunya. Sekarang ini kita punya penciuman parah. Ada temannya Ustaz, begitu datang ke rumah dia bilang, Ustaz, macam bau tai ayam. Di mana tai ayam? Saya bilang, tidak berpiara ayam saya. Tiada ayam. Cari-cari ayam, tai ayam. Ternyata begitu dicari, ternyata di tangannya tai ayam. Bayangkan dia tidak cium. Di tangannya ada tai ayam, dia cari tai ayam di rumahku. Berarti penciuman parah. Nabi 70 kilo sudah cium. Ya. Apalagi ludah. Ludahnya Nabi jadi obat. Ada sahabat Abu Bakar, sahabat Ali bin Abi Thalib, sakit mata, tidak bisa melihat. Nabi panggil Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kemari. Diludah matanya. Diludah matanya Ali bin Abi Thalib, langsung melihat. Sekarang kita punya ludah bagaimana? Apalagi air liur.
Air liur kita zaman sekarang tidak ada harganya. Lebih mahal air liur walet. Kalau walet air liur jadi doi. Kalau kamu air liur, la ilaha illallah. Maka jangan jadi sombong manusia ya. Urus itu air liur. Ya. Nabi Muhammad turun ke guru tua. Guru tua, tahu guru tua? Pendiri Al-Herat namanya siapa? Al-Habib Kadrus. Ada murid Al-Herat yang doyong popo. Tahu doyong popo? Diajar hari ini, besok lupa. Diajar besok, lusa lupa. Akhirnya guru tua panggil, ya wala ta'al, ya wala ta'al. Dipanggil di depan guru tua, iftah pamak. Buka mulut. Begitu buka di mulut, langsung diludah sama guru tua. Wih. Tapi besoknya langsung pintar. Sekarang kalau ada muridnya nakal, ludah saja. Mau kamu diludah? Makanya jangan nakal. Ya. Nanti Ustaz Daudnya meludah mulut. Ya. Makanya beda Nabi kita Muhammad dengan kita. Oleh karenanya bangga jadi Nabi, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dek, penting kita pelajari satu. Apa yang oleh-oleh yang kita bawa nanti pulang selain telur. Mulai sebentar amalkan sunnah Nabi yang gampang-gampang saja sesuai dengan umur kalian. Makan, Nabi makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Kalau ada anak Al-Herat makan dengan tangan kiri, itu dipertanyakan, harus dirubah. Tidak boleh makan pakai tangan kiri. Makan tangan kiri itu makan dengan setan. Itu yang pertama. Nabi makan tidak berbunyi. Nabi makan tidak bunyi mulutnya. Pelan. Uga kayak makan di sini dapat dengar sana bapunya itu. Kalau itu, apalagi sunnahnya Nabi dalam makan. Nabi makan itu dari bagian pinggir. Maka ini nasi, ini piring, kita ambil dari pinggir. Jangan makan itu dari tengah-tengahnya. Apalagi panjang tangan. Bagaimana panjang tangan itu Ustaz? Makan macam tadi, ini di undangan, di mukanya ikan katombo. Di sana jauh kepala kambing. Jangan panjang tangan. Bawa kemari itu kepala kambing. Bawa kemari itu ikan ini. Jangan. Apa yang ada di muka kita, itu yang kita makan. Ini mengikuti Nabi dalam cara makan. Anak-anak bisa praktekkan. Kalau Ustaz mau sampaikan yang besar-besar, terlalu berat. Kedua, minum Nabi la yatanafas. Tidak boleh minum itu sambil bernapas. Ya, jadi napas itu ditelan, misalnya ambil air, ditarik napas ke dalam sambil air masuk. Tidak boleh minum itu sementara panas ditiup, menyalahi sunnah Nabi. Tidak boleh ditiup itu, misalnya teh, kopi, ditiup tidak bisa. Malah justru ditarik ke dalam. Ini barang-barang yang gampang saja. Kedua, sunnah Nabi untuk anak-anak sekarang ini supaya sukses, pertama yaitu banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang mana? Doakan orang tuamu, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan mengaku cinta Nabi kalau tidak berdoa untuk orang tua. Kalau kamu Rabbi ghfirli, maka yang dapat doa itu 3. Abuka salah satun, bapakmu 3. Pertama, alladzi, orang yang yuladak, orang yang telah melahirkan kamu, yaitu papa dan mama, itu orang tua. Kedua, alladzi yuzawwijaka ibnatahu, orang yang telah menikahkan engkau dengan anaknya, alias mertua. Orang tua yang ketiga, alladzi yu'allimakal ilm, orang yang telah memberikan kamu ilmu, yaitu guru. Maka kita hari ini, Ustaz pendek-pendek saja, hari ini kita bikin haul. Apa itu haul?
Baik, dijelaskan. Haul itu adalah 1 tahun. Kalau dalam zakat ada istilah haul dan nisab. Kalau kita punya harta sudah sampai nisabnya, sudah 1 tahun, maka disebutlah haul, dikeluarkan zakatnya. Lalu haul kedua, yaitu memperingati 1 tahun meninggalnya orang yang kita cintai. Nah, kita hari ini haul Abah Kiai Haji Muhammad Saleh Zainal Abidin. Beliau 16 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 15 Oktober tahun 2006, tepatnya 22 Ramadan, di waktu sahur beliau berpulang ke rahmatullah. Hari ini kita bikin haulnya. Apa gunanya haul? Baik, adik-adik akhirat, ini jangan sampai kamu sampai di luar orang bilang haul bid'ah, kamu tidak tahu jawab. Maka Ustadz kasih dalilnya, supaya kata orang tanya kenapa ada haul. Haul itu kan tidak ada. Itu bagi orang yang tidak tahu dalilnya. Baik, dalil-dalil tentang haul dalam kitab Syarhus Sudur karangan Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau di situ menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru fi syuhada'il Uhud fi. Beliau berziarah ke Uhud, tempatnya para syuhada Uhud, setiap tahun. Ini dalil bahwasanya Nabi juga melaksanakan haul tahunan. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah itu haul, tidak ada dalilnya. Ini dalilnya. Nabi itu melaksanakan haul setiap tahun. Sudah pernah lihat ke Badar? Ke Uhud? Belum ya? Itu jaraknya sekitar 6 kilo. Ya. Maka Nabi setiap tahun berjalan kaki menuju ke Uhud. Berikutnya, di acara haul ada nasi, ada ikan, ada telur, ada daging, lalu dimakan. Apakah ada dalilnya itu? Ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, lain kana yazbahu syat. Nabi itu setiap tahun menyembelih kambing fi hauli Khadijah. Ketika hari meninggalnya Khadijah, Nabi menyembelih kambing dan membagi-bagikan dagingnya kepada seluruh teman-teman dari Siti Khadijah. Nah, yang kita makan sekarang ini insya Allah jadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhir, apa yang dimiliki oleh Abah itu penting untuk murid-muridnya, untuk seluruh pencintanya. Kenapa dakwahnya itu bisa sukses? Ukuran kita sekarang ini termasuk murid-muridnya untuk mencapai derajat Abah sukses dalam dakwah masih jauh, termasuk saya. Maka apa yang dimiliki oleh almarhum itu sampai kita bikin haulnya? Dalam salah satu rawi dikatakan ma aksara simar, ma aksara syajar, walakin bisimar. Banyak sekali pohon, banyak pohon, tapi tidak semua pohon berbuah. Wa ma aksara simar, lakin la laziz. Berapa banyak buah-buahan, tetapi buah-buahan itu tidak enak rasanya. Maka seorang Abah itu memiliki 4 hal, dan ini dimiliki oleh ulama-ulama kita. Mari murid-muridnya, anak-anaknya, ayo kita contoh. Pertama, seorang dakwah, seorang dai, seorang ulama harus memiliki sifat yang pertama yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia. Jangan dikatakan orang zuhud itu tidak suka dunia.
tetapi mereka mampu menolak dunia demi untuk kemaslahatan umat. Almarhum Abah kalau mau kaya zaman dulu sudah kaya raya. Kalau mau jadi pejabat, mau jadi anggota dewan, Abah itu ditawarkan berkali-kali. Tanya murid-muridnya, ya, tanya Ustaz Rizwan, mau jadi anggota dewan tinggal duduk saja. Tidak mau. Kenapa? Karena lebih mementingkan umat daripada untuk dirinya sendiri. Jadi sekarang ini kalau orang-orang yang terjun ke agama, dia harus zuhud terhadap dunia. Kedua, almarhum Abah itu memiliki sifat yang kedua, ilim. Apa itu ilim? Ilmu. Tidak gampang berdakwah. Bukan cuma baca buku 1 biji langsung turun berdakwah. Baru ikut seminar 3 hari 4 hari langsung berfatwa. Penting ilmu. Karena berdakwah ini yang dibutuhkan adalah ilmu. Maka kenapa anak-anak ini datang di Al-Herat, belajar di Al-Herat supaya berilmu. Dengan bekal ilmu ini, insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, beliau dan seluruh ulama memiliki sifat yang ketiga, yaitu zakiyun. Apa itu zakiyun? Cerdas. Nah, kalau kita sudah cerdas, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dakwah kita berkah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga akan lahir lagi di sini. Dari sekian banyak yang hadir ini, kita tidak tahu siapa nanti yang jadi ulama ke depan. Mudah-mudahan ada santri-santri, ada siswa-siswi Al-Herat yang akan mampu sama posisinya, magamnya dengan para guru-guru kita. Amin. Ada yang hafal Quran insya Allah nanti 30 juz. Amin. Ada yang menguasai nahwu sharaf. Amin. Makanya dekat dengan guru. Sebagai akhir, ada namanya sir. Kamu tahu sir? Rahasia yang ada dalam guru itu turun sama kita. Ada kita tidak pintar. Tidak pintar selama di sekolah, tapi begitu tamat, apa yang dimiliki oleh gurunya turun sama dia. Contoh, ada orang tidak terlalu cerdas waktu sekolah, tapi cara bicaranya sama dengan Abah dan Akang. Misalnya Ustadz Ruslan, itu sirnya pakaian dia. Ya, Ustadz Ruslan itu mirip sekali Abah dengan Akang cara berpakaian. Tidak semua murid dapat. Ada cara baca jadi imamnya sama dengan Akang. Ustadz Sufirman itu sama. Ya, jadi itu rahasianya, itu turun sirnya. Sirnya turun. Kita ini sirnya apa? Sirnya Abah almarhum banyak yang tidak turun sama kita, tapi yang tidak diajarkan banyak turun sama kita. Apa contohnya? Abah dengan Akang tidak pernah merokok, tapi saya dan teman-teman lain merokok semua. Ini sirnya siapa yang turun? Sirnya Kak Ipul ya. Saya ini tahu merokok, Kak Ipul yang ajar lalu. Tapi Kak Ipul ini panjeko dia. Begitu saya sudah jadi pemadat merokok, dia berhenti merokok. Nah, jadi sekarang begini adik-adik sekalian. Ada kamu punya guru, dekati dia. Kadang-kadang guru bapukul itu ilmunya terpindah sama kita. Ilmunya yang terpindah. Misalnya dia pukul kita, Pak Rizal, dia cambuk kita, pang, pang. Dayanya, kekuatannya, energinya itu pindah sama kita. Maka kalau dipukul guru, jangan maraju. Tinggal disapu-sapu, ya Allah mudah-mudahan berkah, berkah. Jangan begitu dipukul guru mengamuk, dipukul guru maraju, keluar dari sekolah. Apalagi kalau ada guru suruh urut. Ini Ustadz lalu sama Habib Segap, sama Habib Mutahar, sama Habib Husain. Ustadz itu cari bajunya. Mana bajunya Habib Mutahar yang baru dia pakai? Ustadz masuk, apa ente? Ana mau cuci baju Habib. Dia punya keringat. Keringat guru itu dipakai dulu di badan, baru dicuci bajunya. Ya, sama Habib Husain juga begitu. Maka kenapa kalau ada bekasnya guru, bekas minumnya, bekas makannya, kita minum supaya ilmunya pindah. Jangan tidak dipercaya, memang begitu dalam tradisi kita. Ya,
tradisi orang akhirat, berkah itu ada tersimpan di makanan, di minuman. Semoga semuanya dapat berkah dari guru-guru. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang bawa paha kasih keluar uang 200.000, Allah ganti 2 juta. Amin. Yang bawa paha, yang tidak bawa jangan terlalu banyak ambil. Tapi so habis ini, so habis mau diapa lagi? Ya, kemudian sampai di rumah bawakan papamu 1 biji. Bawakan mamamu. Kalau mamamu sementara sakit sekarang, ya Allah, dengan berkahnya telur maulid ini kasih sembuh mamaku, ya Allah. Kasih makan mama, ya. Kalau ibu-ibu, kalau suaminya ganas, kasih makan, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan hilang DP ganas ini suami, ya. Mudah-mudahan dia tidak berlirik perempuan lain, makan telur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.